Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abu Rizal, NPM 1811010055, akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah inovasi pembelajaran. Dosen pengampu Miss Era. Bahwasanya saya akan menjelaskan tentang subbab pentingnya teori belajar dan aktivitas pembelajaran. Kiranya dapat dipahami dan diperhatikan pada teman-teman. Jadi subbab yang pertama yaitu tentang pentingnya teori belajar. Jadi teori belajar dan pembelajaran sangatlah penting dalam pelaksanaan pendidikan. Teori belajar itu sendiri adalah sekumpulan dalil yang berkaitan secara sistematis yang menetapkan kaitan sebab akibat di antara variabel yang saling bergantung agar terjadi suatu perubahan tingkah laku yang relatif permanen dalam waktu yang cukup lama sebagai hasil dari latihan atau pengalaman. Kriteria teori yang ideal itu yaitu formal, akurat, konsisten secara internal, dan memiliki cakupan yang luas mengenai pembelajaran dan motivasi. Teori ideal ini mengandung variabel-variabel perantara yang dinyatakan secara eksplisit. Variabel-variabelnya jauh lebih kognitif dibandingkan pada teori terdahulu. Bagaimana manusia berfungsi, seperti apa yang dilakukan. Secara umum teori belajar dikelompokkan menjadi 5 aliran, yaitu teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, teori humanisme, dan teori sibernetik. Jadi saya jelaskan sedikit. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Jadi teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar itu merubah tingkah laku. Para ahli behavioristik mengatakan bahwa proses belajar itu terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Apabila siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa tidak berubah, maka belum dikatakan belajar. Dan di teori belajar behavioristik, apabila tingkah laku siswa belum berubah, akan berlaku sistem hukuman. Apabila belajar tidak bisa terus dan diajarkan lagi tidak bisa lagi, maka akan berlaku sistem hukuman, dan dengan hukuman itu dapat membuat siswa jera dan akan membuat siswa untuk belajar lebih giat lagi. Sebagai contoh, seorang anak disuruh oleh gurunya untuk menghafal perkalian dan maju keesokan harinya. Namun anak tersebut belum menghafalnya dan disuruh berdiri di depan kelas oleh gurunya dan boleh duduk hingga menghafalnya. Di Indonesia yang berlaku adalah teori belajar behavioristik karena sistem kurikulum kita berbasis kompetensi. Maka dari itu biasanya di sekolah-sekolah biasanya gurulah yang lebih berkuasa dibandingkan siswanya, karena memang begitulah teori belajar di Indonesia ini. Yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori belajar kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut, memisahkan atau membagi-bagi situasi atau materi pelajaran menjadi komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan membuat kehilangan makna tersendiri. Yang ketiga yaitu teori humanistik. Jadi teori humanistik menyatakan bahwa belajar yang memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Pada teori ini juga lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya. Proses belajarnya dari pengalaman hidup siswa dengan pengalaman hidup nanti akan dijadikan sebagai landasan materi. Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh humanistik yaitu Ausubel. Beliau berkata bahwasanya belajar merupakan asimilasi bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar. Teori humanistik sangat penting karena mengatakan yang pertama, manusia makhluk bebas membentuk dirinya. Yang kedua, manusia makhluk bermartabat. Yang ketiga, manusia mengontrol dirinya. Yang keempat, manusia makhluk yang berkarakteristik khas. Yang kelima, manusia tidak diberdayakan, tetap pemberdayaan utama.
Jadi pada intinya aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif di dalam belajar. Yang keempat yaitu teori konstruktivisme. Jadi teori konstruktivisme ini merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan pada pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi atau bentukan kita sendiri. Teori ini mengatakan bahwa pengetahuan adalah bentukan siswa yang sedang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer dari dosen ke mahasiswa. Isi materi pelajaran ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri. Yang terakhir yaitu teori sibernetik. Jadi teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan teori-teori sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Proses belajar memang penting, namun dalam teori sibernetik yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Salah satunya di dalam teori sibernetik ini adalah ada beberapa poin, yaitu yang pertama yaitu sensory receptor. Sensory receptor merupakan sel tempat pertama kali diterimanya informasi dari luar. Yang kedua yaitu working memory. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Karakteristik working memory adalah pertama, memiliki kapasitas yang terbatas, kurang dari 7 slot. Informasi yang didapat hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa adanya upaya pengulangan atau rehearsal. Yang kedua, informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya, baik dalam bentuk verbal, visual, ataupun semantik, yang dipengaruhi oleh peran proses kontrol dan seseorang dapat dengan sadar mengendalikannya. Yang ketiga yaitu long term memory. Long term memory diasumsikan pertama berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua mempunyai kapasitas tidak terbatas. Sekali informasi disimpan di long term memory, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Persoalan lupa hanya disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran, untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Proses pengolahan informasi adalah sebuah pendekatan dalam belajar yang mengutamakan berfungsinya pengingatan atau memori. Model proses pengolahan informasi memandang memori manusia seperti komputer atau mengambil mendapatkan informasi, mengelola dan mengubahnya dalam bentuk isi, kemudian menyimpannya dan menampilkan kembali informasi pada saat dibutuhkan. Jadi pada intinya setiap teori belajar mempunyai kelebihan dan kekurangan berbeda-beda. Masing-masing teori menekankan aspek tertentu dalam proses pembelajaran. Yang perlu kita pertimbangkan adalah namun pada dasarnya setiap teori pembelajaran memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu mencetak peserta didik agar dapat bersaing dan terus mengikuti perkembangan zaman. Dalam menerapkan teori belajar, terkadang guru menggunakan lebih dari satu teori belajar dalam proses pembelajaran. Walaupun memang pada dasarnya tidak ada teori belajar yang terbaik. Tinggal bagaimana kita bisa menentukan teori mana yang cocok dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan keadaan peserta didik. Pendidikan bukanlah melulu penerapan teori-teori belajar, akan tetapi ketepatan memilih metode dan pendekatan sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, guru harus menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menarik, dengan kata lain kreatif, akan tetapi juga memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkreativitas dan terlibat secara aktif sepanjang proses pembelajaran.
sehingga aspek-aspek yang dalam diri peserta didik dapat dikembangkan secara optimal. Jadi poin yang kedua yaitu aktivitas, subbab yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran. Jadi aktivitas pembelajaran yaitu segala bentuk kegiatan siswa dalam mengikuti pelajaran. Aktivitas dalam pembelajaran memiliki 5 dimensi, yaitu interaksi siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan, interaksi siswa dengan siswa yang lain, interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dalam kelompok, dan interaksi siswa antar kelompok. Teori aktivitas menyatakan bahwa ketika individu melibatkan dan saling berhubungan dengan lingkungan mereka, sehingga menimbulkan suatu alat. Alat ini ada pada masing-masing individu dalam bentuk proses mental. Proses mental ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang akan digunakan, sehingga mereka menjadi lebih siap untuk berinteraksi dengan orang lain, baik menerima maupun memberikan respon ke orang lain. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar, seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, menjawab pertanyaan guru, bisa bekerja sama dengan siswa lain, dan tanggung jawab terhadap tugasnya. Aktifnya siswa selama proses pembelajaran merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti ini: sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. Semua ciri perilaku tersebut pada dasarnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi proses dan dari segi hasil. Menurut Suryono, aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani ataupun rohani. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Jadi ada 6 macam dimensi interaksi di dalam aktivitas pembelajaran. Yang pertama yaitu interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan materi pelajaran, interaksi guru dengan guru, interaksi guru dengan materi pelajaran, interaksi antara materi pelajaran dengan materi pelajaran yang lain. Jadi aspek penilaian dalam aktivitas pembelajaran meliputi kerjasama siswa dalam kelompok atau antusiasme partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, antusiasme siswa dalam bertanya, presentasi hasil diskusi kelompok, dan antusiasme siswa dalam menjawab pertanyaan. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.